الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبفضله تتنزل الخيرات والبركات وبتوفيقه تتحقق المقاصد والغايات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Alhamdulillah, jemaah Masjid Al-Khairat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Jalla Jalaluh masih memberikan kepada kita kenikmatan, wabil khusus nikmat sehat dan nikmat iman serta nikmat waktu luang, sehingga Allah berkenan mengizinkan kita untuk melangkahkan kaki kita ke masjid yang mulia ini untuk melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Salawat dan salam kita sampaikan kepada manusia terbaik di permukaan bumi, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, atba'ut tabi'in, serta umatnya yang senantiasa istiqamah menjalankan sunnah beliau hingga ajal menjemputnya. Bapak-bapak jamaah Masjid Al-Khairat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, insyaallah besok kita akan berjumpa dengan salah satu hari yang sangat amat mulia di dalam bulan Dzulhijjah ini, yaitu hari Arafah. Semoga Allah taala menyampaikan umur kita hingga esok hari dan seterusnya. Karena wallahi Pak, di hari Arafah ini Allah Subhanahu wa ta'ala membuktikan bahwa rahmatnya lebih luas daripada azab yang diberikan kepada hamba-Nya. Salah satunya adalah ibadah puasa sunnah, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Abu Qatadah. An Abi Qatadah radhiyallahu anhu qala Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an siyami yaumi Arafah faqal yukaffiru as-sanata al-madiyah wal baqiyah, rawahu Muslim. Yang artinya dari sahabat Abu Qatadah, semoga Allah meridhai beliau, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh salah seorang sahabat, Pak, tentang ibadah puasa di hari Arafah. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab bahwa puasa satu hari, yakni puasa Arafah, itu menghapus dosa 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, nomor hadis 1162. Jadi misalkan bapak-bapak puasa di esok hari di tahun 1446 Hijriah, maka Allah akan menghapus dosa kita di tahun ini dan tahun yang akan datang di 1447 Hijriah. Bayangkan Pak, ringan sekali. Puasa selama 12 jam. 1 hari saja Allah minta pahalanya sama dengan menggugurkan dosa kita selama 2 tahun. Ini bentuk rahmat dan kasih sayang Allah kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di hadis yang lain, Nabi pun mengabarkan, siyamu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allah an yukaffira as-sanata allati qablah was-sanata allati ba'dah. Yang artinya bahwa puasa Arafah, yakni puasa di hari ke-9 bulan Dzulhijjah, dapat menghapuskan dosa 1 tahun yang lalu dan dosa 1 tahun yang akan datang. Pertanyaannya ya Pak, yang diampuni ini dosa apa? Apakah dosa besar ataukah dosa kecil? Maka para ulama berbeda pandangan. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala di dalam syarah Sahih Muslim, beliau mengatakan bahwa
Jika bukan dosa kecil yang diampuni, maka semoga dosa besar yang diberikan keringanan oleh Allah. Jika tidak, semoga Allah Ta'ala meninggikan derajat hamba-hambanya di puasa Arafah ini. Kemudian ulama yang lain mengatakan, yaitu penjelasan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, bahwa yang dimaksud dengan penghapusan dosa 2 tahun adalah dosa kecil dan dosa besar, karena bentuk lafadznya umum, hadisnya bersifat umum. Bisa kita lihat di dalam kitab Majmu' Fatawa jilid ke-7 halaman 498 sampai halaman 500. Kemudian Pak, setelah memperbanyak puasa, setelah beribadah puasa di hari Arafah, maka kita dianjurkan untuk memperbanyak doa kepada Allah. Tumpahkan keluh kesah kita di esok hari, di hari Arafah. Perbanyak doa, angkat tangan. Apa dalilnya? Dalilnya yaitu hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu. Meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam sabdanya beliau, yaitu khairud du'a'u yaumi Arafah wa khairu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rawahu Tirmidzi wa sahahahu al-Albani rahimahullahu ta'ala. Dari sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu ta'ala, beliau meriwayatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairud du'a'i du'a'u yaumi Arafah. Kata beliau, sebaik-baik doa adalah berdoa di hari Arafah. Wa khairu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli. Dan sebaik-baik zikir, sebaik-baik ucapan yang aku dan para nabi sebelumku ucapkan adalah la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi nomor hadis 3585 dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani di dalam kitabnya Silsilah Hadis As-Sahihah. Dan terakhir Pak, bahwa di hari Arafah ini Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa hamba-hambanya. Dan orang-orang yang dilemparkan ke dalam neraka, mereka dibebaskan oleh Allah dan dimasukkan ke dalam surga. Ma huwa dalil? Apa dalilnya? Dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dari istrinya, yaitu Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Apa kata beliau? Ma min yawmin akthar min an yu'tika Allah fihi 'abdan minan nar min yawmi Arafah. Tidak ada hari yang Allah lebih banyak membebaskan hambanya dari neraka selain di hari Arafah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor hadis 1348, diriwayatkan oleh ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha. Maka Pak, kesimpulan dari kultum kali ini, mari sama-sama esok hari kita bangun sahur puasa Arafah. Puasa hanya 12 jam, tapi pahalanya tidak main-main. Menghapus dosa tahun ini dan tahun yang akan datang. Dan di hari Arafah besok, perbanyak doa. Yang punya masalah angkat tangan, minta sama Allah. Minta sama Allah. Dan perbanyak zikir, la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Perbanyak istighfar, perbanyak takbir, mohon ampun, karena Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni hamba-hambanya pada hari Arafah. Bahkan tadi nabinya bersabda bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala membebaskan orang-orang yang dalam api neraka, dimasukkan ke dalam surga, yaitu pada hari Arafah. Jangan sia-siakan hari tersebut.
Jangan gunakan waktu tersebut untuk melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat. Da'ma yaribuka ila ma yaribuka. Kata Nabi SAW, tinggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat bagi dirimu kepada hal-hal yang membawa manfaat. Perbanyak doa, perbanyak zikir, lakukan ibadah puasa Arafah, mohon ampun sama Allah, perbanyak salat sunnah, perbanyak takbir, perbanyak zikir, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Semoga itu semua kita harapkan, yang diharapkan dari ibadah tadi, Allah berkenan untuk mengampuni dosa-dosa kita, dan Allah berkenan untuk menerima ibadah puasa kita, serta Allah berkenan untuk memasukkan kita ke dalam surganya dan dikumpulkan bersama orang-orang saleh dari kalangan para anbiya wa rusul, kemudian para sahabat dan para ulama dari kalangan ahlus sunnati wal jamaah. Semoga yang sedikit ini membawa manfaat bagi diri saya pribadi dan jamaah semuanya. Apabila terdapat kebenaran, itu datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan apabila terdapat kesalahan ataupun kekhilafan, itu dari kebodohan saya pribadi dan dari syaitan. Untuk kesempurnaan majelis kita tutup dengan doa